Salam satu track. Gas. Boleh. Iya kan? 93 kan? 93. Macband kan? Bukan kelahirannya sampean Mas ya? Bukan, alhamdulillah. Sama kelahiran tahun berapa, Mas? Kepala 7. Kepala 7. 79. Sama 79, Mas? Iya. Gak nyangka ya? Gak nyangka, saya awet enam. Oh, alhamdulillah berkat yang penting ada 9-nya, 79. 93 kan? Oh, ada 9-nya. Pernikahan saya tanggal lahirnya guys. Iya toh? Iya. Berapa? 17 Februari. 17 Februari. Lahirannya guys. Marquez 17 Februari. Itu sama sengaja atau kebetulan, Ya, Mas? nggak sengaja aja. Tahu setelah saya ngefans sama Marquez ternyata. Tak pikir sampean karena saking ngefansnya sama Marquez, terus biar selalu inget sama Marquez, dipas. Alhamdulillah kebetulan aja. Dipaskan lah sama Kebetulan. tanggal Lahir nikah. aja. Ben selalu diinget. Nah, jadi ketika Mas Benny memperingati apa anniversary pernikahan ya sama memperingati Marquez. Iya. Masa mungkin gitu, Mas. Oh, iya. Masa ini serius sih, Mas? Serius? Silakan dibuka. Gimana, Mas Ben? Iya. Bang Aco, sehat Iya. semua ya? Alhamdulillah. sehat. Bang Aco kayaknya kurusan ya, Bang? Iya. Begadang terus itu. Begadang Berapa terus. hari itu. Karena cari doa, cari wangsit buat Aco atau? Iya, salah satunya itu. Kalau Mas Salah Ben, satu, ya. kayaknya Alhamdulillah. agak Tambah seger. seger. Bukan aku yang bilang ya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Alis gimana, Mas Alis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aku ada yang mau nanya. Iya. Kemakan anyar gimana? Pengalamannya? Ceritanya? Top. Enak? Top. Enak? Iya. Seru kan? gitu ya? Seru. Iya. Seru. Kayak balapan ya? Seru. Ya, akan nikung ke kanan, ke kiri. Brak, aduh, Jumping. tangin lagi. Iya. Ini pertemuan kedua kita lah ya. Dalam kurun waktu 2 minggu. 2 minggu. Nah, terakhir kali aku sini kan Kamis lalu ya. Kamis kemarin ya. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas, Mas Ben, soal sirkuit Silverstone yang bakal jadi venue MotoGP seri ke-7, Mas Ben. Seri ya? ke-7. Besok. Betul. Besok ya? Besok. Sprint Besok race Minggu. ya? Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu lah, Sabtu Minggu. Nah, mungkin kemarin kan kita pembahasannya belum terlalu mendetail, Mas Ben, Iya. karena kemarin bisa dibilang adaptasi lagi lah karena kita baru berkumpul lagi nih bertiga. Biasanya iya. kan selama 2025 kemarin berdua nih, nggak ada yang adu domba kalian gitu. Sekarang kita bedah lah lebih dalam lagi. Mungkin yang pertama soal profilnya Silverstone dulu, Mas Ben. Iya. Mungkin dari panjang, lebar, terus kan zaman asesor start apa sirkuit itu ya. Mungkin juga ikut bangun juga. Sebenarnya. Ngukur tanah pembebasan, mulai dari pembebasan tanah ikut deh. Ngitung ganti utungnya juga ke masyarakat gitu. Jangan teranter. Gimana, Mas Benny? Mungkin bisa ada gambaran lah. Iya, buat teman-teman. Jadi sirkuit Silverstone ini kan ada di Inggris ya, di pedesaan Northamptonshire. Waduh, Pokoknya di Britania itu. Oh, Britania. Nah, di sebuah desa itu. Jadi ini sebenarnya sirkuit ini kan dulu bekas bandar udara. Tepatnya bandar udara di Perang Dunia Kedua yang sekarang dijadikan sirkuit. Dan di sini sirkuit Silverstone ini sebenarnya sirkuit yang bisa dikatakan paling panjang. Tracknya 5,9 km ya, dengan lebar ya 15 meter, lumayan besar karena bandara ya. Ya. Kemudian track lurusnya lumayan ini. Ada 720 meter. Beda yang kemarin 650, di bawah 700. Jadi ini bisa mengembangkan power. Saya bilang di JRS sama Le Mans itu kurang begitu butuh power. Ya, laki-laki ini menguntungkan Ducati ya, Mas. Ducati sepertinya gitu. Tikungannya ada 18, ada 10 ke kanan dan 8 ke kiri. Ini nggak berubah, Mas Ben? Enggak berubah. Tetap. Ke kanannya 10, Mas Ben ya? Nggak ada yang diganti ya, sirkuit apa? Udah ada. Biasanya ada perubahan sedikit itu kalau mungkin apa, tapi enggak. Layoutnya tetap berarti ya? Layoutnya tetap. Tetap. Kemudian nanti lapnya ada 20, biasanya kan 22, ada 25 karena ini paling panjang tracknya. 5,9. Iya, kan ngitung juga jaraknya 100. Rata-rata kalau sirkuit lain itu berapa, Mas Ben?
panjangnya? Pokoknya dihitung hampir 100 kilo. Itu. Satu kali race. Full race ya. Iya. Jumlah waktu 45 menit. 45 menit. Makanya ini karena panjangnya 5,9 paling panjang dikali. Oke. Iya gitu. Jadi di Silverstone ini juga masih ada rekornya Pak RT ya. Espargaro. Alex Espargaro yang sekarang jadi test ridernya Honda. Dia punya rekor lap sepanjang masa yang dicatat di 1 menit 57,3. Tapi baru semua sebenarnya di 2024. Iya, yang kemarin, yang kemarin dia sebelum dia pensiun di pole juga. Kemarin waktu di masih di Aprilia. Iya, di Aprilia dia. Sebenarnya Aprilia ini juga bagus lah ya. Iya. Nah, kemudian lap terbaiknya juga masih kena Espargaro di 1 menit 58 saat balapan ya. Tadi itu di ininya. Tapi untuk top speednya masih belum kepecahkan tahun 2022 milik Besti ini di 340 km per jam. Oh, Besti masih top speednya pakai Ducati waktu itu. Pakai Ducati di 2022. Ya. Dan asiknya sebenarnya Silverstone di start finishnya dia yang melengkung. Ini yang membuat nanti pembalap ini bisa dikatakan terlena, bisa kejebak juga. Karena asik melengkungnya itu tadi, dan yang satu lagi adalah cuaca. Gimana cuacanya di sana? Oh, biasa hujan. Ya, Inggris itu biasanya karena musimnya terkena satu musim katanya. Hujan terus. Ini kan juga jadi beberapa bahasan lah di bola. Kalau pemain-pemain dari luar Inggris itu biasanya kalau mau di transfer ke salah satu tim besar sebenarnya Mas, Manchester United. Tahu kan? Nah, itu biasanya banyak yang menolak itu karena pertimbangan cuaca. Katanya di sana itu sering hujan. Makanya kan Onana itu kadang-kadang lompat bolanya lewat baru lompat itu karena sering hujan kayak. Iya, memang benar. Memang benar. Habis semalam salah. Nah, itu biasanya hujan Mas Ben ya. Biasanya hujan. Ini jadi tantangan Mas Ben ya. Sangat. Bisa red flag bisa muncul sering itu. Dihentikan dulu, ditunda dulu gitu. Biasanya. Karena tahun lalu sama juga kejadiannya hujan juga sebenarnya. Ada pemberhentian juga. Ini biasanya kalau hujan-hujan gini yang paling jago itu siapa, Bang Ajo? Yang paling jago ya kalau melihat kemarin ya Marquez. Kayak Dewi ya begini. Karena gitu tadi kan pengalaman Pak. Ya makanya Mas Benny tadi bilang bridging soal cuaca itu biar Marquez itu dapat sanjungan seperti itu. Enggak gitunya. Marquez juga kan terkenal itu di mana pembalap yang low grip dia itu paling bagus. Terkenal. Jadi lintasan masih kotor, dalam artinya belum digunakan. Dengan kayak hujan kan kotor, bersih lagi, treknya sudah bersih dari karet. Itu istilahnya low grip. Dia Marquez itu paling bagus lah. Ya kembali lagi ke pengalaman. Tapi kalau bilang kan barusan sudah kita bahas lah. Ya. Kalau rekor-rekor di Silverstone ini yang pegang Pak RT ya Mas. Pak RT. Tapi yang sudah pensiun. Kalau kemenangan terbanyak sendiri di situ? Kalau kemenangan terbanyak Kenny Roberts. Di Suzuki dulu. Di Suzuki dia. Tapi kalau untuk poolnya, ya nggak enak sendiri ya, masih saudara saya sendiri. Marquez. Di situ ya? Iya. Karena Kenny Roberts kalau juaranya paling banyak 3 kali, kalau Marquez 5 kali pool. Tapi Marquez belum pernah menang sana. Lah itu mau tanya kan gitu. Ya, saya kan jujur saya. Saya kan jujur. Gitu loh. Kalau polnya itu yang paling banyak Marquez sampai 5 kali. Ya. Tapi juara terbanyak itu Kenny Roberts ini aku nggak pernah tahu lah. Yang mana orangnya? Yang Lorenzo kan sempat juga. Iya, tapi nggak banyak di bawah. Maksudnya rekornya sepanjang masa ini masih dipegang Kenny Roberts. Selama itu kemana aja Mas Bandi? Ini 5 kali pole position masa nggak pernah juara? Ya itu tadi. Iyalah. Yang jelas rekor lah, bisa dibilang rekor. Tapi nggak pernah finish. Nggak pernah juara lah. Ya biasanya kan kalau Marquez itu kalau sekali pole kemungkinan terbesar pasti juara Mas Bandi. Kalau nggak juara glosor. Nah, itu dia. Iya kan. Benar, karena mencari limit. Muncul lah. Ya berarti 5 kali pole terbanyak tapi nggak juara itu kemana aja Marquez Mas Bandi? Ya satu karena faktor hujan juga itu tadi. Jatuh gitu.
dan jatuh bangun lagi tapi tidak bisa mengejar pembalap di depannya. Berarti memang belum pernah juara sebenarnya? Pernah 2014 terakhir itu sebenarnya. Oh berarti 2014. Itu malah justru pas nggak jadi pole ya? Nah iya bukan. Jadi tidak selamanya orang pole itu bisa menang kan seperti itu. Ada tradisi juga seperti itu. Ini kan rekornya kebetulan paling banyak pole-nya Marquez di sana. Tapi kalau Martin biasanya kalau pole biasanya juara kalau Martin. Mesti dia hitungannya yang kurang lebih presentasinya state itu kan ya jago dia. Statnya bagus. Ya motornya juga bagus lah pada waktu itu. Nah, terus kalau ini Mas Ben, juara sprint Silverstone. Kalau Silverstone kemarin itu adalah Bastianini, kemudian yang kedua Martin, yang ketiga ada Pak RT, empatnya Binder dan Acosta, 5. Itu di sprintnya. Ya. Kalau di race-nya itu kembali lagi Bastianini, juaranya, kemudian ada Martin, Pecco masuk, Bagnaia, kemudian ada Marquez dan Fabio Di Gia. Di Gia ya. Itu kalau kita bahas soal yang tahun lalu lah. Kalau tahun sekarang Bang Aco gimana lihatnya Bang Aco? Ini dari nama-nama ini Besti yang sprint dulu ya. Sprint kemarin Besti, Martin, Pak RT, Binder, Acosta. Ini 5-5-nya udah berpindah semua ya? Iya. Pak RT-nya pensiun. Bindernya sekarang gimana? Binder tetap di KTM. Tetap ya, tetap di KTM. Oh, ini kan Besti, Martin, Acosta ini kan berubah pindah ke pabrikan kan. Nah, ini gimana Bang Aco lihatnya Bang Aco? Ya kalau untuk race ini kan memang kita belum tahu juga sebenarnya. Kalau untuk prediksinya sih ya tetap si merah lagi Pak. Kayak Dewi. Besti ini nggak punya harapan Bang? Ini ada harapan kan kemarin juga sempat tes kan, sempat tes lagi si KTM itu, golongannya si Acosta, Binder juga sempat tes tertutup ya? Enggak, tes resmi. Itu jadi makanya untuk berkaca dari tahun kemarin, kalau dilihat dari kompetisi yang sekarang ini ya kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari Marquez sebenarnya Pak. Iya. Ayolah. Oh iyalah. Jujur memang nggak bisa jauh dari si merah. Masa Pak Sabidun nggak tahu ngomong nih Samian Mas, ayo sepakat nih Benny. Nggak pernah gitu. Ngomong di atas kertas memang ya si merah. Iya kita tahu lah, tapi nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi setidaknya carilah sisi kesalahannya dikit gitu. Enggak bukan Marquez ya. Ini ya, makanya kan di atas kertas ya. Oke. Di sinilah ya, di atas kertas sinilah ya. Nggak jauh-jauh, apalagi kan Marquez kemarin masih pakai Grace ini dapat di race-nya kan dapat nomor 4. Dapat 4. Ya. Mendekati lah, itu pakai satelit. Nah, Martin ini udah pasti ya? Enggak ya? Karena masih belum bisa balapan. Terus lagi galau pula ya kan? Oh iya. Kalau yang terbaru bikin status kemarin tiba-tiba. Oh ya? Iya. This comeback is personal gitu katanya. Wah, itu di Instagramnya dia. Ini kayaknya dia bakal membuktikan kalau ketika besok comeback dia akan berbuat lebih banyak. Iya, berbuat lebih dan membantah lah asumsi-asumsi yang dilemparkan kepada dia sekarang. Lagi banyak yang ya monggo dibuktikan. Lagi banyak yang komen Bang Aco. Katanya drama queen lah, terus princess of drama lah itu. Ini wis mendekati Marquez aja gitu nih. Apa haters ini? Itu yang lagi rame memang. Lagi rame itu sama Aprilia. Soalnya juga memang di klausul itu juga nggak bunyi memang juga kalau dia lagi cedera atau lagi form dia bisa aktif klausul. Jadi dia juga ada menang juga sebenarnya. Cuman ya itu bagi fans yang fanatik akhirnya ya itu tadi. Tadi sebelum on cam kan aku sempat tanya ke Mas Ben, kalau lihat di postingan yang soal Martin. Nah, pasti banyak lah yang hatersnya itu. Nah, ini bisa disandingkan sama Marquez Mas Ben? Martin nih Mas Ben. Ya kalau saya nggak bisa, nggak mau. Kalau saya pribadi nggak bisa ya? Karena Marquez sama Martin ini sangat berbeda jauh lah. Berbeda jauh, iya. Marquez kan juara dunia 6 kali. Iya, 6 kali ya. Sedangkan Martin masih anak ya bau kencur kemarin lah. Yang bisa memenangkan memang juara dunia pakai motor satelit. Iya, tapi pakai satelit Mas Ben. Iya, saya bilang kan pakai satelit. Tapi satelit meski satelit kan motornya motor pabrikan. Gitu loh. Ya, tapi kan tetap ada
pembedanya ada ya. Tapi itulah dilihat Pak Sigit. Jadi sebenarnya kembali lagi daya tariknya juga masih. Ayo Om, gabung Om. Masih Marquez lah. Untuk dari segi pasar bisnisnya juga masih sangat jauh ya. Jauh dengan Martin. Tapi ada potensi nggak kira-kira Martin ini bisa perform? Ya, setidaknya menyamai hype-nya si Marquez ini. Di Aprilia untuk saat sekarang. Iya, ke depan. Oke. Ke depan. Kalau untuk sekarang dia terus terang berat menurut saya. Karena dia adaptasi dengan Aprilia belum maksimal. Kalau kemarin sebenarnya dipaksakan dia balapan di Qatar itu sehingga dia jatuh lagi. Eman sebenarnya. Seandainya di comeback besok katakanlah di seri setelah ini Silverstone di Aragon, karena masakan dia oke lah. Tapi kalau dia dipaksa lagi seperti yang di Qatar, saya khawatir apa karirnya. Itu aja. Berarti Mas Benny ingin bilang kalau Martin ini kalau tetap di Aprilia nggak punya masa depan lah gitu ya? Bukan nggak punya masa depan, belum bisa beradaptasi dengan baik. Kalau masa depannya dia sudah bagus karena seorang jurnier langsung ditampung oleh Aprilia yang butuh untuk pamor juga. Bagus mana? Seorang juara dunia terus di Honda. Nah, beda lagi kalau itu. Nah, bedanya lagi karena Honda memang sekarang lagi mulai menunjukkan progres yang bagus setelah Zarco menang. Bukan, maksudku itu Marquez. Oh, kalau dengan Marquez ya jelas beda lah. Beda. Kayaknya Marquez nggak bisa ketarik lagi ke Honda mungkin karena Honda. Ya, tapi itu Mas Benny bilang kalau di Aprilia bakal sulit lah, sulit. Entah adaptasinya atau hal lain gitu. Iya. Kalau dibalik ketika Martin ini pindah ke pabrikan lain, sebut Honda. Ya, yang paling dekat kan saat ini khususnya memang rumornya Honda. Rumornya kan Honda itu. Nah itu gimana? Nah, oke. Karena di Honda sekarang ada Pak RT. Ada pakai test rider ya. Ridernya. Sedangkan di Aprilia kemarin dia ke sana juga gara-gara Pak RT. Ini saya kira Haji Mumpung atau mencari ya hanya sekedar betulan cara. Itu saya khawatirnya itu. Makanya lebih baik jangan pindah tim dulu, tunjukkan performa kamu di tim yang kamu bela sekarang. Kalau kamu memang mampu, mesti kan akan dilihat di selama perjalanan proses balapan. Tapi kan di Pramac kayaknya dia bisa membuktikan Mas Ben. Masa di Aprilia nggak bisa? Beda Pramac timnya lah. Sampai bedol desa ke Yamaha itu beda lah Pramac ini. Jangan samakan Pramac sama Ducati dengan Aprilia. Meskipun sama-sama Italia, adiknya Ducati Aprilia itu, tapi cara kerjanya juga beda lah. Bang itu sepakat ya Bang itu kalau balapan ini bukan hanya soal skill ya, soal motor berpengaruh ya. Pasti itu orang Marquez saja bisa juara 6 kali di Honda. Nah, terus kemarin pindah ke Ducati. Kemarin seperti apa Bang hasilnya Bang menurut Bang Aco? Nah makanya sebenarnya kalau yang kemarin kan seharusnya di Honda sendiri pun kan Marquez itu kan sudah disupport. Ya. Pol-polan. Tapi. Cuman ya apa daya karena memang si pabrikan Eropa juga lagi memang bagus-bagusnya. Jadi kan ada sempat kita pernah bilang Ducati itu 2 langkah lebih maju kan gitu. Iya. Ada Asia. Terakhir Marquez itu pindah ke Grand ini 2023. Marquez terakhir juara 2019. Berarti ada 4 musim ya Kak? 4 musim itu ya dicampur ada absen juga kan dia. Iya kayak ada absen juga. Anggaplah dia aktifnya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lah. Iya enggak lah 2 tahun. Iya 2 tahun. Dia enggak aktif 2 tahun. Iya, gara-gara cedera itu. Dari 4 tahun dari 2019, 20, 21, 22, 23 ya. Betul. 2 tahun lah. Selama sudah istirahat. Itu kan nggak bisa perform. Ketika pindah ke Grace ini pun begitu. Langsung perform. Dapat juara 3. P3 makanya jadi gini, makanya kan kalau waktu dia terakhir di Honda saya menunggu sebenarnya. Nah makanya kan kalau kita ngebahas Marquez waktu terakhir dia di Honda sebenarnya kalau dibilang dari dirinya sendiri dia kan sudah cederanya kan sudah mau sembuh itu. Betul. Cuman si Hondanya yang nggak perform pada waktu itu makanya dia langsung hengkang motornya. Itu kalau Mas Benny lihat berarti pengorbannya Marquez ya, meskipun motornya lagi buruk
si pabrikan masih buruk tapi dia masih berusaha untuk nutupi seorang Marquez. Nah, tapi memang makanya lebih bagus lagi kalau dia pakai motor yang apa adanya. Betul, gitu. Iya, seharusnya begitu. Kayak Martin kemarin berarti. Makanya kan harus bertahan dulu Martin di Aprilia, jangan keburu ngambil statement, klausulnya diambil, padahal dia belum balapan sekali, cuma sekali balapan dia. Gitu. Ya kayak pemain-pemain bola dulu lah, kan kalau pemain bola dulu itu kan bintang-bintangnya jarang mau pindah ke klub gede, klub besar. Karena alasannya dia ingin menghancurkan klub besar dengan klub yang ada sekarang. Sekarang TAA tahu Trent Alexander-Arnold kan lagi dibully nih karena pindah dari Liverpool. Itu juga lagi cari yang free aja kan si putih itu. Berarti terus tadi di sprint race ya. Iya. Kalau di main race-nya tetap Bastianini. Ya, yang tahun lalu tetap Bastianini ya, Martin juga. Ya, tapi Bastianini kan masih di Ducati, Pak. Iya, masih Ducati. Iya, posisinya. Ini kita nggak sebut namanya Pecco sama sekali sampai berapa menit udah yuk? 20 menit tuh, belum sebut namanya Pecco. Ini satu penghinaan Bang. Pecco itu ya, kalau dari saya sih Pecco itu ya itu tadi masih galau ke motor lamanya, Pak. Masih galau ke motor lamanya dia. Enggak, aku yakin kalau adaptasi ke ini kan maksudnya dari GP24 ke 25 kan. Adaptasi ke situ kayaknya enggak begitu menyulitkan lah bagi pembalap. Seharusnya. Kecuali aku yang biasa pindah Vario terus tiba-tiba motornya Pecco yang sekarang mungkin kesulitan. Tapi kalau Pecco udah pembalap profesional paling senior. Masa kesulitan enggak kan? Soalnya kan GP24 ke 25 upgrade-annya udah terlalu banyak loh. Mungkin karena spotlight-nya itu dia keambil sama Marquez. Mungkin galaunya karena itu Marquez effect. Mental. Iya. Itu namanya Marquez effect. Mas Benny setuju nggak? Saya sangat setuju sekali karena setuju ya? Iya, karena apa? Memang seorang Marquez tuh ruhnya itu sudah beda. Masuk di tim manapun mesti membuat suasana beda di tim itu. Masuk di Gresini aja. Ini kan berarti negatif artinya. Negatif buat Pecco karena kena mental. Iya. Negatif kan. Sebenarnya dulu terkenal Marquez kalau sudah masuk tim, rekan setimnya meskipun dia sebagai juniornya mesti akan kebalik. Tidak pernah Marquez itu dikalahkan oleh rekan setimnya. Bahasanya gitu. Itu kan berarti pembahasan kita dulu terbukti. Iya betul memang. Alex Marquez di Gresini sudah lama. Begitu Marquez masuk tetap jadi nomor 2, kalah enggak pernah. Berarti yang bisa mengalahkan sinarnya Marquez itu cuma satu ya. Marquez sendiri? Bukan lah. Siapa Mas Git? Dia Mas Git. Yang bisa mengalahkan sinarnya Marquez siapa Mas Git? Valentino Rossi lah. Ya Bang Ajo. Wah itu sudah pensiun nggak usah diomongkan itu. Itu kalau kita berkontroversi itu. Apa sekarang buka ormas kayak. Iya. Valentino Rossi waktu. Lah ini Pecco ini gimana nih? Maksudnya kalau yang main race kemarin aja Pecco dapat juara 3 Mas Ben ya. Masa yang besok ini nggak dapat lah Pecco. Saya kira Pecco ini memang kemarin di kan nolnya ya poinnya. Karena dia nol sekali dan dia sempat kembali lagi komplain ke Ducati. Jadi dia ngomong merasa front end-nya dia sudah nggak dapat dia. Nah, ini yang sudah disampaikan langsung Pecco kepada Tardosi maupun Gigi Dall'Igna. Dan Gigi Dall'Igna sama Tardosi sudah menjawab bahwasanya kamu sekali-sekali harus melakukan improve kamu. Jangan apa barang yang ada, maksudnya barang kita miliki ini kamu kalau bisa mengimprove. Sebenarnya dia nyindir apa yang dilaksanakan Marquez, bukan Marquez, karena motornya sama dia nggak pernah merasa seperti itu. Berusaha dulu. Itu maksudnya. Itu ada itu videonya itu. Kamu harus bisa memaksimalkan motor kita ini, bukan malah mencari apa-apa lagi gitu. Jadi sekarang ini saya kira banyak berkeluh kesah dan mental sih, kembali lagi ke mental kena dia. Tapi kan itu kalau kita lihat kan Mas Ben bentuk komunikasi mungkin pembalap dengan insinyurnya kan. Iya, benar. Kalau tiba-tiba sekarang gini. bahasa seperti itu kan ya bisa terjadi karena ada Marquez gitu loh. Kalau nggak ada Marquez di situ, kalau satunya Besti, Pecco protes iki koyo lah
tutupnya pentil kurang seret lah. Itu bahasa seperti itu mungkin. Jawabannya gampang sebenarnya. Marquez masuk ke Ducati pabrikan mulai tahun berapa? Kemarin. Tahun ini, ya, bukan kemarin, tahun ini. Ya, tahun ini. Berarti program proyek pengembangan motor sebelumnya berarti di tangan siapa? Ya, Pecco. Ya sudah. Jawabannya jelas. Jadi kalau ada yang ngomong katakan Ducati proyeknya Marquez sentris, saya kira itu bullshit semua. Kembali lagi Marquez ini bisa menutupi kekurangan yang ada di GP25. Makanya gitu. Apapun itu pabrikan, walaupun dia sudah juara di tahun sebelumnya, dia pasti di tahun ke depan itu pasti ada update. Betul. Karena kan namanya dari tahun ke tahun kan ada pengembangan. Mungkin ada upgradean yang nggak selalu besar-besaran, walaupun sedikit itu perubahannya besar bagi pembalap. Biasanya kan gitu ya. Betul. Tapi siapa tahu, Marquez itu juga ada menyampaikan bahwa protesnya, keluh kesahnya, permintaannya, nah, tapi itu mungkin nggak pernah bisa aja. Nggak pernah muncul. Bukan protes saya kira. Ya. Gini, waktu seri terakhir balapan di Valencia ya, yang undouble itu, yang seri terakhir untuk perebutan final, yang Pecco menang, Martin juara. Di Valencia. Marquez kan pertama kali mencoba motor Ducati. Dia nyoba bukan GP24, langsung GP25. Dari GP23 ke GP25. Makanya Marquez kayaknya lebih pure dengan GP25. Sedangkan Pecco, dia dari di GP4 nyoba ke GP25. Ceritanya gitu. Nah, saya kira yang bisa merasakan outputnya sebenarnya kan memang Pecco. Kembali lagi sebagai pengalaman Pecco sudah 4 tahun di Ducati. Marquez baru menaiki GP25, sangat beda sekali dengan GP23. Dia akhirnya nyoba GP24 itu hanya mungkin 25% dari jatah tes yang pertama kali setelah balapan selesai. Jadi saya kira ya itu tadi, kembali lagi Marquez bisa menutupi sebenarnya mungkin kekurangan bakatnya menutupi sebenarnya kondisi, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi kayak Honda. Motornya begitu ini Honda terlena, akhirnya Ducati nggak bisa ini gitu loh. Berarti kan ya aku justru mungkin bukan karena gagal adaptasi sama si motor, ya mungkin faktor itu ada tapi cuma berapa persen. Memang terlalu besar. Mentalnya itu. Lah iya sudah kena mental. Tes resmi dan sebagainya kalah terus gitu loh. Sampai di sprint dia Marquez 6 tapi kali. Tapi tetap pengembangan Ducati itu sampai hari ini pun. Tetap Pecco. Apa yang dimau Pecco, intinya bukan apa yang dimau Pecco ya. Intinya apapun updatean dari Ducati itu pasti yang disalurkan ke Pecco dulu pastinya. Ya buktinya di Argentina kemarin saya tambahan dari Bagus, Marquez belum dapat. Ini rasain dulu nih gimana nih. Kan gitu pasti. Baru kan kemarin gitu. Marquez pakai sama yang pastinya, Mas Demper itu. Itu justru ke Pecco dulu ya? Pecco dulu, pasti ke Pecco. Karena sebagai pembalap senior. Gitu. Part-part baru itu pasti. Ya enggak, di WND Pecco sih kita Pecco cocok enggak cocok, enggak usah dipasang nama Marquez. Iya. Dan malah sekarang yang terjadi di Sweet kemarin tuh, malah Pecco nggak bisa pakai sasis yang baru kan, yang baru kan kemarin yang dipakai Marquez di seri Le Mans, Pecco baru akan pakai di Aragon. Ya kita lihat di Aragon seri, tapi setelah ini. Ya kita lihatlah besok ya. Soalnya kan kalau dilihat dari yang tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun terakhir ini pemenangnya selalu berbeda sebenarnya. Iya. Pemenangnya berbeda dan 10 tahun terakhir berbeda-beda. Nah, itu karena apa, Ben? Ya banyak faktor ya, itu tadi faktor hujan, cuaca ya. Enak-enak mimpin di depan, begitu hujan sudah delosor karena bernafsu. Ya kembali lagi, kalau sudah hujan itu settingannya itu berubah semua. Strategi. Salah satu sirkuit paling seru Mas. Iya seru, paling seru. Bisa ada red flag gitu. Kalau sekiranya hujannya badai sampai ini, misalnya drainase di Silverstone ini kurang begitu bagus gitu. Oke, kita bahas selanjutnya adalah soal persiapan ya, persiapan pabrikan-pabrikan pembalap-pembalap GP ini menjelang Silverstone. Nah, Silverstone. Iya. Karena barusan kita sudah bahas Marquez sama Pecco, kita switch lah. Nanti diundur dari tengah-tengah lah, biar masuk Marquez. Iya, Marquez mana? Iya. Grace ini. Oke. Kita bahas adiknya. Oke. Adiknya Marquez. Alex Adiknya. Marquez. Oke. Jadi Alex kemarin kan nggak maksimal ya, jatuh 2 kali ya. Akhirnya poinnya dengan Marquez itu berjalan hampir 22 poin. Dan ini sebenarnya
juga sebagai pemecut tahun 2023 dia menang di sprint Alex Marquez ini. Jadi sepertinya ini modal lah, sekaligus bisa pembalasan dia karena nggak dapat poin seperti kayak Peko, meskipun dia ada di posisi P16 ya waktu itu. Saya kira itu. Kalau untuk temannya Firman. Nah, ini Firman ini yang menarik ya, terus terang. Anak Lateng itu ya? Iya, Lateng Firman Aldegar. Jadi ini Firman ini kalau saya pribadi melihatnya ya, kayaknya dia lebih bagus di trek basah. Firmansyah. Firman ya ini. Kalau saya melihatnya, dia di sprint juara 3, di race juga juara 3. Kan kondisinya juga basah gitu ya. Nah, ini kalau saya pribadi nyemak. Saya melihatnya Firman ini punya kelebihan seperti Marquez juga lah, di lintasan basah dia juga bagus. Sama-sama Spanyol mungkin ya. Iya, karena ya memang saya melihatnya kok lebih rapi dia di lintasan basah dia. Meskipun dia sempat ada di tikungan sempat ada melebar, tapi dia bisa nutup lagi, nggak sampai jatuh. Biasanya melebar di overshoot gitu kan jatuh kalau di lintasan basah. Dia tuh enggak kemarin. Kalau VR46, kalau VR46 ini antara Morbidelli sama siapa DJI ini kan saya kira ini menjadi sama-sama Ducati tapi belum bisa menunjukkan perform yang bagus di seri yang kemarin. Kalau seri awal-awal itu bisa menunjukkan Morbidelli bisa di depan. Nah, ini saya kira harus bisa menunjukkan progres yang bagus karena dengan modal kemarin finish di 10 dan finish ke 5 besar di musim lalu. Iya, di musim lalu. Ini ya kembali lagi menjadi semangat lah. Tapi kalau melihat track recordnya seri kemarin ini terjadi kemunduran, beda dengan awal-awal seri. Morbidelli DJI bisa memberikan perlawanan waktu itu. VR46 belum bagus lah ya. Belum bagus saya kira, dan pembalapnya juga mungkin lagi kepikiran masalah kontra ya untuk Morbidelli. Loh iya kan, ya infonya kan sudah tahun ini berakhir Morbidelli. Tahun aja. Kalau DJI enggak gitu. Ya siapa yang bisa menarik sponsor kan kembali lagi. Kalau Bang Aco lihat VR46 gimana Bang? Ya itu masih setuju nggak kalau nanti bilang enggak lah, setuju lah. Ya enggak juga maksudnya. Jadi memang di salah satu kontrak juga kan, ini kan memang lagi semua pembalap ini kan sampai 2006. Padahal baru mulai ya? Iya. Sudah ibaratnya kan. Karena paling besar paling jangka panjang itu 2 tahun. Cuman Marquez aja yang sempat 4 tahun ya gitu. Iya, di Honda dulu tuh yang kontrak. Sekarang di Ducati berapa tahun aja? 2 tahun. 2 tahun, palingan itu 2 tahun, pembaruan 2 tahun. Nah ini ada yang 1 tahun kayak Morbidelli, Martin, di Multi, 2 ya? Multi. Siapa? Martin. Oh iya itu klausulnya tadi itu Multi. Yang bisa diaktifkan. Gitu. Oh iya. Multi. Makanya Acosta galau itu. Iya. Galau. Jadi ya itu juga akhirnya ke perform. Betul. Ya imbasnya harus menunjukkan, kembali lagi harus menunjukkan sesuatu di track itu akan menjadi catatan nanti untuk diperpanjang gitu. Kayak Jarko itu sudah kelihatan pabrikan contohnya, jelas itu. Jarko masih muda kan? Sudah tua, paling tua 34 kan? Tua. Tapi pengalaman kembali lagi berbicara. Oke, kalau Yamaha Bang Aco ini soal Yamaha biasanya iya. Yang ditunggu-tunggu ya tetap Quartararo. Ya. Karena ini aku lagi gimana ya? Maksudnya si Yamaha sama Quartararo ini lagi kapan nih kan Honda sudah ini. Sudah juara. Malah dilangkai Honda ya. Iya, seharusnya itu memang kan yang menggebu-gebu kan si Quartararo ke Yamaha ini. Betul. Makanya kalau dilihat Yamaha sendiri sebenarnya sudah matang lah, di dalam artian sudah matang ini karena persiapan sebelum race si Jerez, Lehman sampai ini Silverstone ini pembuktiannya nih untuk coba lagi nih. Ada potensi podium lagi nggak Bang? Ini kan Insya Allah 2 kali terakhir ini, 2 seri terakhir kan pole terus ya? Iya. Full, 2 kali full. Jerez sama Lehman. Full. Quartararo mengarahkan seorang Marquez hanya tidak sampai 0,1 per 1000 detik. Iya. Dan dua-duanya si Alex Rins kan kemarin masuk 10 besar terus kan. Oh iya, itu yang tikungan terakhir itu nyalip tahun kemarin. Tahun kemarin di tikungan terakhir sama nikungnya itu ke kanan itu.
sama Marquez. Iya. Itu masih di Suzuki. Iya, maksudnya range yang kan Oh iya. Yamaha gitu. Ini asik ini range ini. 0,013. Itu dikirain Marquez yang mana? Ternyata range. Kembali lagi. Soalnya range-nya di dalam. Marqueznya keluar, out jadinya dari out. Betul. Jadi Bang Ajo lihat Yamaha ini besok ada potensi ya Bang ya? Ada lah pasti, karena memang ditunggu-tunggu Marquez si Marquez lagi. Si Quartararo ini ditunggu-tunggu supaya bisa dapat podium lah. Iya, iya. Yamaha, karena apalagi Honda habis menang kemarin. Kan gitu. Rins juga bagus sebenarnya. Rins itu bagus, Pak. Iya. Pembalap bagus Rins itu. Cuman belum ketemu timingnya aja. Iya. Rins itu bagus. Saya sepakat sebenarnya. Rata-rata pembalap yang ada di MotoGP itu juga di atas rata-rata manusia biasa pastinya kan gitu. Tapi sebenarnya kita tunggu kejutannya Yamaha di Silverstone ini karena Yamaha kan setelah Le Mans kan melakukan tes private di Misano. Iya. Nah, ini di Misano ini karena apa yang sudah dihasilkan di Le Mans sama JRC ini sudah luar biasa, bisa mengepul 2 kali berturut-turut, bisa podium kemarin juga meskipun yang sebelumnya gagal yang itu. Nah, jadi ini kita lihat kalau Yamaha bisa bagus di Silverstone dengan kondisi track yang bisa dikatakan normal. Ya. Nah, ini berarti ya ada progresnya luar biasa. Tinggal nunggu waktu aja. Fortuner aja ya. Iya. Tinggal nunggu aja. Dewi Fortuner aja memang tinggal nunggu. Soalnya kalau sudah karena ini soalnya regenerasinya inline ketiga ini belum dikunci, Pak. Resep masih dapurnya berjalan. ya kan. Kalau dia sudah dapat podium pasti resepnya dikunci. Pasti dikunci, tinggal pengembangan selanjutnya. Karena dia belum bisa kunci yang inline. Tapi kalau dengan 2 kali pole ini masa belum bisa? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Soalnya masih belum ketemu karena cuacanya ada yang hujan, pas Quartararo lagi di pole tiba-tiba jatuh apes. Dan tracknya juga nggak terlalu panjang. Jadi belum. Kalau tracknya lulusnya banyak lebih dari 800 ke atas sudah. Nanti kan dilihat lagi tuh, kan ada catatan lah, paling tidak resepnya yang regenerasi ketiga inline 4-nya ini bisa dikunci resepnya nih. Kalau di Silverstone dia bisa podium. Bisa juga kemarin dites inline yang generasi keempat di misalnya. Bisa saja. Karena menemukan sesuatu yang unik lagi. Iya, makanya kayak ke Honda aja lah. Honda tuh pasti dikunci resepnya, tapi pada waktu catatan hujan kan gitu. Betul. Bukan kering. Tinggal nunggu GP besok aja untuk Yamaha. Iya. Kalau Prima Pramak, ya ini karena tahun lalu jadi satelit yang bisa juara dengan Martin. Sekarang gimana Mas Benny update-nya? Kalau Pramac ini kan karena baru ya, jadi sebenarnya ini bicara tentang pengalaman Miller yang pernah podium di tahun 2022. Saya kira ini sebagai modal juga, karena kita lihat juga Miller di beberapa seri itu terus terang bisa dikatakan trotosdik saya bilang itu. Sampai Quartararo ngomong, ya kan ngomong seperti apa? Gak ada otak gitu. Nah iya kan, ini kayaknya ditunggu aja karena Miller tuh orangnya ya unik juga sih. Dia kalau balapan kelihatan wajahnya tenang tapi tiba-tiba di lintasan seperti itu dia. Juga sebaliknya, tiba-tiba lucu wajahnya di tapi di track melempem juga, melakukan blunder-blunder yang nggak perlu saya kira. Kemudian Michael Oliveira kayaknya pernah finish di 4 di tahun 2023. Saya kira kembali lagi ya di Pramac ini karena baru ya perlu menunjukkan lah potensinya saya kira. Karena tetap pembalap kalau menunjukkan potensinya ini mesti ya itu tadi sih. Apalagi Miller dalam kasus sudah kontraknya juga setahun juga dia, cuman setahun aja ini. Kalau Michael Oliveira kan masih sampai 2026 dia. Gitu. Panjang berarti. Iya, panjang dia. 2 tahun. Iya, gitu. Tahun ini ya. Tahun ini. Betul. Berarti untuk Prima Pramak ini intinya masih penjajakan lah. Masih penjajakan. Tapi terus terang dengan catatan yang udah dibuat Martin kemarin. Apa nggak Mas Ben? Kan ini juga banyak insinyur yang pindah ke Yamaha. Nah itu saya mau ngomong itu. Nah, itu gimana Mas Ben? Saya kira gini, sebenarnya kan kemarin dari Ducati ke Pramac Ducati ke Pramac Yamaha kan semuanya hampir 95% ke sana semua. Ini kan berarti kan orang-orang baru semua. Orang baru. Kembali lagi Pramac kemarin itu kan V4. Yamaha ini kan inline. Jadi mereka manajernya Pramac itu yang ngomong sendiri bahwasanya saya ini seperti orang belajar sekolah. Iya.
Ya karena beda basicnya inline sama V4. Seandainya itu mungkin V4, katakanlah itu mesinnya Aprilia, ke Yamaha itu sudah view. Saya kira itu perlu basic standarnya lah. Gitu. Makanya saya mau tadi ngomong Mas Alis mau saya jawab itu karena ini dia belajar dari V4 ke inline gitu. Jadi ini prosesnya Pramac ini saya kira dengan supportnya pabrikan sebenarnya bisa maksimal ya, tapi kembali lagi pengalamannya Gasco ya kalau saya nggak salah manajernya Pramac ini yang ini dia kan pengalamannya di V4 bukan di inline. Ya, gitu. Mungkin dia nunggu 2027 kali Pak. Bisa jadi. Musim itu. Tapi kalau tesnya Augusto Fernandes berhasil, V4 bisa dipercepat. Tengah musim ini. Kapan tesnya? Ya sudah kemarin di Valencia. Itu prototipenya. Nah, diperkirakan kan direktur tekniknya Yamaha itu kalau awal ini mungkin tes di pertengahan musim ini akan dicoba. Bisa ya pakai V4 ya? Tahun ini. Tapi kalau besok nanti juara 1? Kalau juara 1, beda lagi. Konsesinya akan berkurang. Nggak bisa pakai V4. Akan kurang, tetap pakai yang lama tuh. Iya. Gitu. Tapi sekarang kan yang Yamaha kan dilema juga. Gitu loh. Kemarin Paul dia seandainya kalau dapat juara konsesinya bisa dikurangi. Jadi sama Honda kayaknya nanti dikurangi konsesinya. Kapan? Entah jatah bannya atau jatah tesnya. Gitu. Ini yang menarik ini. Karena pabrikan Jepang sekarang bisa dikatakan sudah bermain ini dah. Politik ya? Iya, berpolitik juga. Orang Eropa ditarik semua teknisinya. Jepang sudah sekarang mulai bisa kolaborasi. Ya contohnya jelas. Kayaknya udah banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Ya mau nggak mau harus bisa. Gitu. Oke, saja KTM nih. Tak serahkan ke Bang Aco. Oke. Bang Aco, gimana? Ya kalau KTM ini. Soal KTM ini kemarin juga masih dapat info ya, dapat suntikan dana katanya. Iya. Oh ya, sudah keperkiraan setelah seri ini. Mungkin ada udara segar lah. Ya kan? Mau ditalangi. Siapa yang nyuntik Bang? Dari investor mana gitu. India kemarin infonya masih belum berani ya, kurang lebih dari Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. Perindapan. Kayak pengusaha kan kain apa ketek. Oke. Gimana Bang Aco? Ya tetap kemarin sempat KTM juga dileman ya. Kemarin Acosta kan? Iya. Bisa mematahkan rekor kutukan Le Mans. Masuk 5 besar. Terus nomor 4 loh dia kemarin di belakang Firman. Iya. Tapi di belakang Firman ya. Firman nomor 3 ya. Iya. Sangat Firman. Satelit loh Firman. Tapi kembali lagi Ducati motornya. Iya. Juga cuacanya ya itu. Emang model-modelnya kayak Aco dia. Tengil. Oh enggak. Kalau Firman lebih kalem dia. Lebih lucu malah. Sebenarnya gitu, dikasih yang motornya Marquez ditabrak ban belakangnya itu unik-unik. Iya, itu. Modelnya Aco kan sebenarnya juga agak-agak gitu juga. Enggak terlalu tengil menurutku. Justru motornya naik motor tengil. Betul. Ngene soalnya. Justru yang sebenarnya yang ditunggu itu Binder Pak. Binder itu yang sudah ibaratnya seniornya di pabrikan KTM kan. Binder ini juga kayak angin-anginan ini Pak. Binder ini. Betul. Soalnya sebelumnya kan dia selalu performnya bagus. Iya, ibaratnya dialah kiblatnya di KTM kan salah satunya dia. Kembali lagi kedatangan Acosta kayaknya dia. Acosta, terus ada Vinales, ada kan 4 nama pembalap ini kan famousnya lumayan, Pak. Iya. Banyak orang tahu lah. Makanya si Binder ini akhirnya kayak menghilang dengan sendirinya, Pak. Tahun lalu kan juara 4 toh? Iya. Juara 4. Ya itu kehadiran Acosta sekarang nggak langsung juga mempengaruhi. Iya, itu mulai tahun kemarin sebenarnya. Mulai Acosta di satelit itu sudah akhirnya data-data ngikutin gas-gas itu kan kemarin. Betul. Iya. Makanya kalau dilihat KTM ini masih bingung dalam artian mana yang mau diikutin dari 4 pembalap ini sebenarnya. Siapa yang dikasih porsi perhatian lebih banyak. Iya. Itu sudah KTM bingung. Tapi Mas Benny siapa Bang? Mas Benny? Aco lah harusnya. Kalau saya melihat progres panjang Aco. Iya, Aco. Harusnya lihat jangka panjang. Lihat jangka panjang kan. Tapi Binder tuh sebenarnya pembalapnya bagus loh. Bagus dia. Cuman Aco ya faktor karena. Tapi ya mentok segitu-gitu aja Mas Ben. Ya mending ya ngasih perhatian khusus
ya ke Aco. Nah sekarang kalau Aco porsinya Aco mau dibanyakin, karena Aco ini juga lagi dilema mau diambil sama pabrikan lain. Foyer 46 sama isunya Honda. Jadi kalau mau ditumpahkan ke Aco semua, takutnya nanti tahun depan hengkang. Itu juga, jadi serba salah. Makanya dari 4 pembalap ini, makanya kan kemarin tuh sempat si Vinales kan, yang perform. Tapi akhirnya Vinales kembali lagi ya juga menunjukkan performnya angin-anginan lagi. Padahal ini 4-4-nya ini speknya pabrik. Tapi Vinales kalau di Silverstone gimana Mas Ben? Vinales di Silverstone kemarin itu sebenarnya tahun 2016 sih, lama sih. Dia pernah podium di sana. Masih Suzuki. Iya. Masih di Suzuki. Juara itu. Yamaha. Bukan Yamaha kayaknya. Vinales sih pernah juara ya? Juara seri. Juara dunia enggak? Juara dunia belum. Kemarin di Suzuki ya sebelum ke sini. Suzuki, Yamaha. Baru Aprilia. Baru KTM. Nah, Besti juga nggak pantas kalau dikasih perhatian. Dan Besti itu juga. Ya kan juaranya sprint sama ini dia kemarin. Besti itu juga. Tapi di Ducati. Dari Ducati ke KTM kan juga dia lagi juga kepepet juga, nggak ada ruang kemarin kan, nggak ada tempat. Nggak ada tempat lagi. Akhirnya termasuk juga di KTM itu. Terpaksa ya. Terpaksa. Jadi modelnya pembalap yang hengkang dari tahun kemarin ke tahun sekarang kan kayak rada setengah-setengah, Pak. Dari Ducati ke tim lain kelihatan berbeda kan? Dan ini jadi di pertengahan jalan lagi KTM jadi keuntungan besar buat Marquez sekali lagi ya. Bukan Ducati. Bukan Ducati. Marquez lah, ini pembalap lainnya pontang panting ya, mosak masik lah bahasanya. Pabrikan-pabrikan lain. Ini sing apa? On the route cuma Marquez, Ducati lah, bahasa Ducati. Tapi kan yo kalau bicara Peko, Peko dewe kena mental kok, itu kan cuma Marquez tok. Ya ingat kesalahannya Marquez di kota gara-gara nampak gerbing, ya kan? Nampak gerbing. Di setting. Iya, Marquez main politik juga. Di Jerez dia terlalu nikung, terlalu kenceng, terus sudutnya terlalu tajam. Gitu saya kira. Ya Aprilia gak usah dibahas lah yo. Ya kalau Aprilia jelas ini ya, tapi test ridernya itu dapat poin loh kemarin. Satu kebanggaan test rider dapat poin banyak. Siapa jenenge? Itu siapa namanya? Lukas Salvadori. Salvadori Lorenzo. Kalau Bezzecchi, ini parah Bezzecchi kalau menurut saya, dia nggak bisa maksimal dan Primola itu marah-marah terus itu kalau melihat Bezzecchi sudah delosor, selip itu sudah wajahnya itu sudah sangat kecewa. Jalan Ben, entek duit piro ae menakne motor. Iya, motor itu. Seperti itu. Menurut Mas Ben ini pembalap tiba-tiba ngono karuan enggak usah disuruh balapan Mas Ben ya? Ya gini, bukan tidak boleh disuruh balapan, sebenarnya mereka itu timbangannya ngenteknya motor Mas Ben? Ya enggak. Sebenarnya mereka motor jatuh itu juga kembali mencari limit sebenarnya. Lah iya, karena apa? Potensi apa dari motor ini? Dia kalau biasa-biasa saja. Kalau Bezzecchi kayaknya nggak kepikiran cari limit, Mas Ben. Yang kepikiran cari limit cuma Marquez. Kalau biasa-biasa saja, dia time lap-nya akan bertambah berkurang, iya kan? Harapannya motor tahun kemarin dengan motor tahun sekarang itu minimal harus ada progres. Seperti itu. Datanya harus berbeda. Betul. Nah, makanya itu tadi. Saya kira ini Bezzecchi kemarin juga, saya bilang jatuh 2 kali sampai gini, Primola itu wajahnya kelihatan suntuk sudah. Suntuk ya? Iya, karena ya mahal sekali, apalagi. Tapi lah, yang jatuh itu Marquez kayaknya enggak segitu. Ya sama saja sih sebenarnya, karena apapun itu kan motor prototype. Marquez kan udah pasti bisa dengan cepat ganti dari sponsornya dia. Iya benar. Waktu jatuh yang fotsetnya patah aja dia ngakui kesalahan, minta maaf ke timnya karena kerusakannya parah gitu. Iya karena sama ngikuti Marquez, tahu dia minta maaf kan. Siapa tahu kalau Bezzecchi ini juga minta maaf ke potong gaji Primola. Kembali lagi, Bezzecchi kayaknya sudah ketakutan dapat ancaman. Kamu kalau jatuh terus kayaknya mungkin akhirnya dia kepikir iki balap kenceng apa nyantai, mungkin gitu. Saya melihatnya Bezzecchi nggak seperti tahun kemarin loh ya, memang karena beda motor. Bezzecchi itu bagus loh, mirip kayak Martin loh dia. Mirip Valentino Rossi. Oh iya, mirip gitu karena nggak mau bilang karena itunya sama Rossi. Anasunya gitu loh. Saya kira itu, menurut saya itu kan. Terus ini selanjutnya yang belum dibahas,
Honda. Honda ya udah dikit lah tadi ya. Tapi mungkin bisa diperdalam Mas Bang Aco gimana? Honda ini sebenarnya untuk power pelurunya, dananya berlimpah, cuman itu tadi SDM-nya yang kurang. Iya, belum menunjukkan bagus lah. Ya makanya ini sayangnya mungkin tahun ini bisa nggak all out Honda. Iya. Nggak all out, disiapkan untuk tahun depan mencari pembalap 2027. Yang bisa ditarik, entah Martin, Acosta, atau ada lagi mungkin yang masuk bursa. Kayaknya Martin sama Acosta itu. Wah, kira Martin karo Acosta duet sama pabrik andek nganu kayak Honda ini kayak banyak support, dana melimpah, nggak ada batas. Jadi SDM-nya yang kurang. Zarco udah tua ya meskipun kemarin juara. Ya pengalaman aja Zarco sih sebenarnya, progresnya untuk pengembangan. Joan Mir juga pernah juara dunia. Iya. Tapi beberapa tahun ini redup ya Bang Mas Ben ya. Cuman Luca Marini sebenarnya kita patut apresiasi ya. Karena kita bicara tahun kemarin Luca Marini itu sebagai pembalap IBA. Sekarang dia setiap seri dapat poin dia. Oke. Ya ini kan udah berapa seri terakhir itu Mas Ben? Tahun lalu kan dapat poin terus. Tahun kemarin mesti dapat poin tapi poin IBA kadang-kadang. Iya, maksudnya kan kalau ini di seri-seri terakhir yang tahun lalu kan udah mulai sering dapat poin kemarin ini kan sempat kita bahas kok. Terakhir. Ini 2025 dia hampir setiap seri dapat poin. Konsisten. Tapi kontraknya dia habis. Infonya dia digeser digantikan oleh Zarco infonya karena Zarco menunjukkan progres dan menang kemarin. Tapi ketika besok yang masuk itu Aco sama Martin ya kegeser kan berarti? Iya. Bisa taruh di satelit. Ya, karena di LCR kan motornya juga motor pabrikan. Oh gitu. Meskipun dengan aero yang berbeda. Iya. Gitu. Dan saya kira ini. Tapi kayaknya seruan Martin sama Acosta. Acosta ya. Iya lah. Kalau saya mungkin kalau kembali ke jalan kayak Aprilia Pak RT mengenalkan Martin terus sekarang Pak RT ada di Honda mengenalkan ke Honda, saya kira ya kalau Martin terjadi seperti itu ya lucu lagi gitu. Berarti kan bukan melihat ini hanya melihat hubungan dengan Pak RT aja, harus tunjukkan seperti apa Martin harus gitu. Ya itu kan sudah bisa dibuktikan di Pramac. Nah, iya di Pramac kan Ducati. Anunya aja lah membuktikan attitude. Itu maksud saya sebagai seorang pembalap juara dunia. Gak mikir itu juara kayak gitu. Soalnya kan kalau dilihat Martin ini mungkin juga pejuang loh ya. Tahun 2021 sempat sama ya kayak Marquez gitu. Marquez gitu kepengen menunjukkan kalau tim lain dia ternyata mampu. Padahal itu dia harus merubah gaya riding style-nya selama 10 tahun lebih. Gimana nih Mas Sigit? Marquez terus Mas Sigit? Dibelokkan tetap ke Marquez ya Mas. Tapi nanti di Silverstone ini harus kita lihat Honda karena kemarin Zarco menang ya. Karena ingat kembali lagi di Le Mans sama di JRS ini sirkuitnya berbeda. Pendek. Dan kemarin faktor hujan. Apakah besok hujan lagi atau kering? Ini kita tunggu kejadiannya. Glenmore aja tiap pagi hujan, Pak. Glenmore. Itu. Oh iya. Iya. Bang itu tiap hari lewat ya, Pak. Hujan terus ini Leman Silverstone ini bisa hujan juga. Bisa. Glenmore hujan. Makanya sulit diprediksi. Ya tapi dengan profil sirkuit yang kayak tadi yang dibilang tadi satu panjang, musim enggak yang panjangnya seperti itu kayaknya ya tetap Marquez keceplosan tetap Ducati entah Marquez atau Pecco. Pecco besok berani balapan apa enggak Mas Ben kira-kira? Ya, balapannya sih balapan. Takutnya kan karena wis kena mental aku tak ning kamar aja wis. Sekarang yang terjadi ya gini, kalau nanti lihat pas kualifikasi praktis 1 2 3 saat mensyuting Pecco persiapan, lihat wajahnya. Kemarin aja di Le Mans tuh wajahnya tuh kayak nggak punya semangat sudah kelihatan gitu loh. Ini saya bukan ngomong asal ya, karena saya kebetulan pas lihat itu memang kondisinya memang beda. Ya buat Pecco itu sebenarnya harus comeback lah gitu. Bisa bersaing lah sama Marquez. Padahal sudah diturutin loh semuanya sama Ducati, update-update-nya. Soalnya nggak seru nanti Pak, kalau cuma gitu-gitu toys bakal nggak menarik lagi nanti, takutnya kan gitu. Karena Kanopenat ngomong sendiri, siapa sih yang bisa mengalahkan Marquez kalau gini ke juara dunia? Ya mohon maaf ya, kejuaraan dunia kayaknya sudah kelihatan gitu. Tapi sempat tuh Pak kemarin ada statement
Ya, apapun yang dilakukan Dorna itu. Oh, iya. Iya kan? Aku sempat, waduh, iki bisa adu domba juga ini. Iya. Terus kalau apa bursa perpanjangan kontrak Mas Ben yang terdekat yang terbaru? Yang terbaru jelas Zarco ya. Zarco. Kayaknya mungkin dipromosikan ya, karena juga kontraknya habis. Tapi kan ketika besok Aco atau Martin datang, bisa-bisa dia ditarik ke LCR ya? Mungkin. Bisa ke LCR Martinnya. Sekarang Martinnya? Iya. Wih. Kalau menurut saya. Option aja tuh sebenarnya optionnya si Zarco bisa. Karena Luka ini jelas. Pabrikan. Sepertinya kalau feel saya itu di depan. Selesai Martin ini. Kalau Alex Rins dia. Masa Martin Dele LCR Mas Ben sama nih kok terlalu. Ya ini karena Zarco. Ya perebutan Zarco sama Martin sih sebenarnya. Makanya kalau si kemarin juga Aco itu akhirnya lebih memiliki FR46 Pak. Nah karena Italia Rossi kepengen menjegal rekornya Marquez. Siapa? Ya kalau misalnya Aco masuk ke katanya udah pensiun nggak usah disebut-sebut. Nah ini masuk gitu kan di PCI. Jangan sampai nanti Marquez rekornya ngalahin aku ya. Pakai Ducati ini di VR46 kan dapat jatah pabrikan 1. Oh gitu ya. Kan jatahnya 1 pabrikannya. Buat Aco ya. Iya kan di Gia yang sekarang dapat itu. Iya buat Aco, buat menggagalkan Marquez. Rekor Marquez yang mau ngalahi rekornya Mbah Rossi. Masa ya effort itu Rossi kan? Loh, itu sudah kelihatan malah di meme-memenya sering gitu kan. Oh gitu ya. Soalnya kan kalaupun Aco pingin ngerasain Ducati yang di era sekarang itu sampai 2027 aja. Iya, kan. Nanti kan akan ganti musim ininya beda sudah. Betul. Regulasinya sudah beda. Makanya kalau si Aco pingin ngerasain Ducati yang di era sekarang, ya dia harus pindah ke FR46. Betul. Kalau dia pengen ngerasain Ducati loh yang di era sekarang. Iya, betul. Gitu. Saya kira itu. Nah, Jack Miller kan juga perpanjangan Mas Ben. Iya, Jack Miller juga bisa kegeser karena Miller hanya jatahnya 1 tahun dia, gitu. Toprak Pak, toprak. Isunya toprak. Ini isunya toprak ini karena 2027 Pirelli masuk. Ya. Ini kayaknya menjadi seru juga ya. Selain toprak ada juga ini yang Ducati Bulega. Oh iya, itu juga infonya juga mau masuk. Kalau itu sih kayaknya ancaman-ancaman aja tuh, Pak. Kalau ke Pramak, siapa Mas Ben kira-kira? Toprak kemana? Ke Pramak. Infonya ke Pramak. Toprak katanya punya pabrikan, Pak. Iya, tapi kan full spek pabrikan. Kan dapat full spek satu pabrikan juga Mas Ben. Ya mah, full spek pabrikan. Gitu. Jadi kalau di Pramak Yamaha tetap kan motornya Pak Bayu aja sampai dikira kita nongkrong ini. Pak Bayu dada-dada udah selesai aja. Berarti itu tadi Mas Ben ya? Toprak bisa ke Yamaha menggantikan Miller. Iya, Jack Miller kan Jack Miller cuma 1 tahun. Makanya kan dia berusaha untuk performnya. Oliveira masih sampai 2026 tadi ya. Berarti Miller yang berpotensi ya. Pokoknya ini nanti kasusnya seperti kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin Marquez begitu dapat pabrikan, bursa pembalap jadi morat-marit. Kan Mas Ben. Kalau bursa perpanjangan kontrak Miller masuk Mas Ben. Iya. Miller maksudnya tuh masuk dalam range 2005 terakhir. Oh gitu. Range-nya dia. Jadi yang masuk ini adalah Zarco, Miller, Marini, sama Morbidelli. Makanya mereka ini sekarang nggak punya utul Morbidelli itu. Luca Marini berusaha dapat poin dalam seri. Zarco sudah tunjukkan dapat juara. Itu sudah aman ada tiket masalah. Itu. Tinggal Jack Miller ini yang katanya Quartararo seperti itu perlu menunjukkan lagi kelasnya dia. Minimal podium kalau dia kepingin aman. Gitu. Ya masalahnya tiap tahun ada tambahan pembalap baru dan yang keluar nggak setiap tahun ada. Soalnya sekarang itu pembalap tuh nggak hanya di Moto2 aja yang bisa naik, dari Superbike bisa loncat ke MotoGP. Peluangnya kan lebih banyak jadinya pembalap itu mulai dari Moto2 ke MotoGP. Ini nggak ada informasi pembalap Indonesia masuk gitu Mas Ben? Belum ada di Moto di Moto. Itu Veda Ega itu yang terakhir yang Rocky Red Bull. Veda Ega itu mau direkrut sama mau direkrut di Moto3.
mau diambil. Mas Benny katanya mau Mas Ben ngasih stiker motornya kayak motornya Marquez, kapan Mas Ben? Oh belum, nanti sih, nanti dulu. Oh. Kalau sudah Mas Sigit, Bro Sigit ngasih kepastian itu. Berarti kan udah ganti kan, dulu udah dibuatin sama Mas Sigit. Oh, Cuma ya, kan masih Honda itu. Mau di cutting stiker ya? Iya. Besok berarti ganti berarti. Ganti. Wah, kemarin kan masih Grace ini ya Mas Sigit ya. Masih satelit berarti. Masih satelit. Sekarang Lenovo saya. Oh, sudah pabrikan. Sekarang. Pabrikan sekarang. Revo Ducati mereknya Lenovo berat. Udah, nggak ada tambahan lagi Mas Benny? Saya kira itu yang prediksi kemarin kita terakhir udah kita spill dikit lah. Ya. Prediksi kita di sprint dan susah nih sebenarnya. Hujan ini udah susah. Oh iya. Okay. Sprint dan main race. Ya. Bang Aco dulu. Bang Aco. Prediksi. Mudah hujan ya. Jaya. Mudah hujan ya. Pasti itu hujan kayaknya. Kalau hujan, aku pilih. Kalau kata Pak Ilham gimana Mas Ben? Hujan ya. Waduh. Pilih Quartararo aja. Di Quartararo. 2 Marquez. Udah. 3 Pecco. Waduh. Ya. 3 Pecco. Iya. Mau dibilang ngawur. Mas Benny? Tapi ada peluang sih soalnya Quartararo. Ya. Mas Benny? Karena Marquez itu sudah ngomong sendiri bahwasanya trek manapun yang tidak suka dia sekarang suka. Jadi suka ya? Iya. Yang ini. Waduh. Saya kira Marquez tetap Marquez nomor 2 karena Pecco berusaha mengejar ketinggalan yang sangat banyak ini. Saya kira nomor 2 Alex Marquez. Yang ketiga adalah saya kayaknya Firman Aldeguer. Aku Firman juga ada, juga di posisi 3 Firman karena lihat catatannya di trek basah. Iya, bagus dia. Bagus dia. Berani. Firman, nomor 2 siapa ya? Aku guys ditulis mau. Sama tadi nomor 1 Taro. Iya. Quartararo. Pecco. MM terus Pecco ya. Pecco. Salis. Aku nomor terakhir Firman. Quartararo. 2. Ya. MM wis. Anak mana Pak? Coba berpotensi. Iya. Kecuali MM Glosser loh ya. MM Glosser ya oke lah, berarti bukan MM orangnya. Seharusnya prediksi itu siapa lagi setelah Honda ini di antara yang belum selain Ducati ya? KTM. Ya sebenarnya Yamaha sih. Iya. Karena tesnya Yamaha kawan. Apa Honda lagi? Kan bisa jadi Honda lagi. Karena Honda sudah kelihatan. Zarco ya. Tapi kayaknya Zarco ya milih pabrikan. Karena faktor. Tapi kayak, kemarin ya. Iya. Oke. Jadi semangatnya tuh 100 jadi 130. Mungkin seperti itulah ya. Betul. Prediksi kita di GP Silverstone. Ya. 2025 besok. Mungkin besok buat judul itu aja ya, prediksi. Iya Bro Lugas. Prediksi aja Bro Lugas. Nah, prediksi kita di GP Silverstone. Iya. Dan pembahasan kita mengenai GP Silverstone dan juga tadi pernak-pernik juga banyak soal kontrak, soal mental illness-nya si Pecco, soal Martin, attitude-nya. Waduh, berat Mas Benny ya. Iya kan benar. Kita menyampaikan apa adanya yang kita lagi diuji. Di Aprilia lagi diuji lah ya. Ini soal potensi perpanjangan kontrak tadi dan pemindahan lah bursa pembalap lah seperti itu. Nah, mungkin sampai itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Dukung podcast kita, podcast Satu Trek Jawa Pasar Banyuwangi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Trek. Des. 93. Wih. Makasih.